saya ingin mengingatkan bahwasanya Pondok Pesantren Al Zaitun disinyalir terkait dengan kelompok Komandemen Wilayah 9 Negara Islam Indonesia. Nah, bagaimana kita akan mengulasnya? Ini yang perlu saya pertegas pada kesempatan kali ini. Mungkin rata-rata masyarakat era milenial sampai generasi Z tidak begitu mengerti apa itu NII, apa itu KW9 dan lain sebagainya. Indonesia memiliki sejarah pemberontakan, baik dari kelompok ekstrim kanan maupun kelompok ekstrim kiri. Kelompok ekstrim kanan adalah pemberontakan DITII, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang bercita-cita mewujudkan NII, Negara Islam Indonesia. Dan kelompok ekstrem kiri merupakan komunis, Partai Komunis Indonesia, yang bercita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Dan tentunya sejarah membuktikan dua-duanya hancur dan binasa. NKRI tetap utuh sampai sekarang. Baik, saya masuk ke DITII, Darul Islam. TII, Tentara Islam Indonesia, yang didirikan oleh imam mereka Sekar Maji Marjan Kartosuwiryo, SM Kartosuwiryo. Dan ini terjadi memang di tengah pergolakan Indonesia sedang mencari bentuk setelah proklamasi kemerdekaan. Dan ternyata memang pemberontakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo gagal. Dan Kartosuwiryo kemudian ditangkap, lalu kemudian dieksekusi pada tahun 1962. Nah, ada satu pesan penting yang mesti diingat bahkan oleh orang-orang yang hari ini masih mengaku NII, masih mengaku mungkin kelompok DITII, bahwasanya sebelum dieksekusi mati, Sekar Marji Marjan Kartosuwiryo sudah mengeluarkan maklumat. Ini maklumat loh. Maklumatnya apa? Bahwasanya kepada seluruh warga Darul Islam, warga NII, Negara Islam Indonesia, dan Tentara Islam Indonesia TII, agar kembali ke pangkuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perintah Kartosuwiryo agar mereka meletakkan senjata, menyerahkan diri, dan menjadi warga negara Republik Indonesia. Ini maklumat. Maka pasca dieksekusi matinya Kartosuwiryo, tidak ada lagi gerakan. Dikarenakan memang maklumat sudah dikeluarkan. DITII dibubarkan, NII tidak ada, semua dihimbau oleh Kartosuwiryo untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, lantas kemudian tiba-tiba beberapa tahun kemudian setelah masa kekosongan, adem, damai, kita membangun kembali bersama-sama membangun Republik Indonesia. Tiba-tiba Adah Jailani mengangkat dirinya sendiri sebagai imam pengganti Kartosuwiryo. Ini dalam tanda kutip, ada apa dengan Adah Jailani ini? Maka kemudian terjadi pertentangan, rebutan kepemimpinan, perselisihan ex warga DITII. Nah, ex warga DITII ini langsung mengatasnamakan diri mereka adalah NII, Negara Islam Indonesia. Pertentangan ini antara kubu Adah Jailani dan kubu Ajengan Masduki. Maka lantas kemudian DITII yang tadinya memiliki 7 KW, KW 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, KW itu Komandemen Wilayah. Lantas kemudian setelah Adah Jailani mendaulat dirinya sebagai imam, mengangkat dirinya sendiri loh ini sebagai imam, maka dia membentuk 2 KW lagi, KW 8 dan kemudian KW 9. Ketika terjadi pertentangan antara Ajengan Masduki dan Adah Jailani, maka kemudian Ajengan Masduki merekrut Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir. Ini sama-sama dari FAM Yaman. Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir, termasuk di kemudian hari juga Abdul Qadir Hasan Baraja. Jadi Sungkar, Ba'asyir, Baraja. Ini orang Arab FAM Yaman yang kemudian direkrut masuk ke NII, Negara Islam Indonesia. Nah, di sini terjadi tarik-menarik kepentingan.
Terjadi tadi menarik kepentingan, seakan-akan di NII ada 3 arus utama. Yang pertama arus kelompok tradisional, ajengan Mas Duki, ada kelompok militan organisatoris, yakni Adah Jailani, yang dalam tanda kutip katanya juga bekerja sama dengan Ali Murtopo, salah satu pejabat BIN di masa Orde Baru, dan kemudian ada poros baru, yakni Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Di mana poros baru ini adalah poros Wahabi Salafi. Nah, kemudian kita singkat cerita. Pada tahun 1981, Adah Jailani ditangkap dan kemudian masuk penjara. Setelah itu terjadi kekosongan kepemimpinan, maka diangkatlah ajengan Mas Duki sebagai imam. Lalu kelompok loyalis Adah Jailani nggak terima. Mereka semua nggak terima, memprotes. Ajengan Mas Duki terus menjalankan kepemimpinan didukung oleh Abdullah Sungkar dan kemudian Abu Bakar Ba'asyir. Nah, kesini-sininya ternyata pecah kongsi. Karena ajengan Mas Duki ini gaya Islamnya tradisional, madhabnya juga Syafi'iyah gitu. Walaupun mereka punya ideologi politik yang radikal, menolak sistem kenegaraan yang ada di Indonesia ini. Puncaknya ketika ajengan Mas Duki diundang ke Afghanistan, ketemu dengan kelompok mujahidin di Afghanistan, maka mereka anggap ajengan Mas Duki ini kelompok yang ahlul bid'ah. Kalau dalam bahasa mereka itu TBC, takhayul bid'ah khurafat. Sehingganya kemudian mereka tidak mengakui ajengan Mas Duki. Lantas kemudian Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir keluar dari NII lalu membentuk kelompok sendiri, Jamaah Islamiyah, yang dikejar-kejar oleh Orde Baru. Kemudian Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir kabur ke Malaysia, sampai kemudian mereka pergi ke Afghanistan. Karena memang mereka ini adalah kelompok Wahabi Salafi takfiri yang memang sedemikian rupa yang tidak sejalan dengan ajengan Mas Duki. Nah, kembali lagi, setelah lama di penjara, Adah Jailani kemudian keluar dari penjara tahun 1994. Ketika Adah Jailani keluar dari penjara, maka dia tidak mengakui ajengan Mas Duki. Jadi saya petakan sederhana. Ketika Ba'asyir dan Abdullah Sungkar tidak mengakui ajengan Mas Duki, mereka keluar dan bikin JI. Nah, ketika Adah Jailani tidak mengakui kepemimpinan ajengan Mas Duki, dia mengangkat orang sendiri. Siapa yang diangkatnya menjadi imam? Pada tahun 1996, kemudian dia mengangkat Imam Abu Toto AS Panji Gumilang. Ini adalah imamnya NII. Dan perlu saya petakan, yang loyal kepada Adah Jailani hanya kelompok KW9. Sedangkan KW1 sampai 7 masih loyal kepada ajengan Mas Duki. Termasuk KW8. KW8 itu di Lampung loh. Di tempat kita ini, di Provinsi Lampung berkembangnya, KW8 juga masih loyal kepada ajengan Mas Duki. Nah, dari KW1 sampai KW7 utamanya mengklaim KW9 adalah NII palsu. Dan ini bisa dipahami mengapa dikatakan NII palsu, karena bentukan Orde Baru. Termasuk kemudian Abu Toto AS Panji Gumilang, entah dari mana dia mendapatkan modal mendirikan pesantren termegah di Asia Tenggara, yakni Al Zaitun. Yang jelas terkait dengan NII KW9 yang sering muncul ke permukaan, yang katanya suka ngerampok, menghalalkan segala cara demi untuk membayar infak, itu di NII KW9. Nah, yang kemudian viral belakangan ini juga terkait dengan Al Zaitun, kelompok NII KW9. Nah, terkait dengan ini memang patut diduga mereka adalah bentukan. Mereka adalah monster ciptaan. Saya ambil perumpamaan seperti virus. Kalau NII itu adalah virus yang mematikan, maka untuk melemahkan virus ini harus ada antivirusnya. Antivirusnya apa? Vaksin. Harus ada vaksinnya. Maka dibuatlah vaksin. Vaksinnya diambil dari mana? Ya dari virus itu sendiri. Jadi dibikin dari virus. Jadi vaksin buat NII apa? Dari NII itu sendiri. Maka direkrutlah oleh negara, Adah Jailani, termasuk juga Abu Toto, dan kemudian mereka seolah-olah NII yang sesungguhnya. Tujuannya apa?
agar NII KW9 menjadi rumah besar bagi semua NII yang di persembunyian, yang sedang nyumput, kumpul ke sana. Tujuannya apa? Agar bisa dikontrol, diawasi, dan kemudian dilemahkan. Nah, sampai pecah reformasi, kemudian tentunya program itu barangkali tidak berlanjut, terhenti gara-gara reformasi. Hanya saja memang dampaknya sekarang, yakni tadi muncul sebuah kelompok keagamaan tertentu. Mereka memahami agama tanpa bermadhab, tanpa bersanad. Mereka ngolah sendiri, kemudian memfatwakan sendiri. Muncul cara sholat yang aneh-aneh seperti kemarin. Hanya saja saya ingin mengajak kepada publik Indonesia, kaum muslimin pada umumnya, kita semua harus mengambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, ternyata Sekar Marji Marjan Kartosuwiryo sendiri sudah membubarkan DITII. Dan tidak ada lagi yang namanya NI. Dan dia sudah memerintahkan kepada semua warganya untuk meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, secara ideologi NII sudah tidak ada. DITII sudah tidak ada lagi. Nah, belakangan kalau ada yang masih mengatasnamakan DITII, NI, berarti ini ada kepentingan. Nah, kepentingan ini yang sangat berbahaya sekali. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwasanya saya ingin tegaskan pada kesempatan kali ini, semua gerakan yang mengatasnamakan Islam, katanya ingin menegakkan daulah Islamiyah, negara Islam, ingin menegakkan khilafah, kehilafan Islam, saya yakinkan kepada Anda semua, mereka sebenarnya bukan memperjuangkan Islam. Saya ulangi sekali lagi, mereka sebenarnya bukan memperjuangkan Islam. Ini hanyalah gerakan politik. Ini adalah gerakan ideologi politik yang tujuannya ingin meraih kekuasaan. Saya ulangi sekali lagi, apapun namanya, walaupun mereka mengatasnamakan Islam, mereka sebenarnya bukan sedang berjihad. Mereka sebetulnya bukan sedang memperjuangkan Islam. Ini hanya gerakan politik yang tujuannya nggak lain, nggak bukan, untuk meraih kekuasaan dengan cara apapun, entah cara yang damai, entah dengan cara kekerasan. Ini yang pertama. Kita jangan pernah tertipu. Walaupun mereka mengutip ayat misalnya, mengatasnamakan jihad, itu hanya kamuflase saja. Ini peringatan yang pertama. Peringatan yang kedua, semua kelompok-kelompok radikal lokal Indonesia yang lahir dari ladang NII, yang kemudian bermetamorfose dalam berbagai macam bentuk sekarang, dan membelah bagaikan amuba, banyak sekali belahannya, sel-sel yang bertebaran kemana-mana. Mereka selalu beririsan dengan kelompok radikal internasional seperti Ikhwan Muslimin, Jamaah Hijrah wa Takfir, termasuk juga Al-Qaeda, termasuk juga dengan kelompok-kelompok yang baru. Misalnya mereka yang mengatasnamakan Jamaah Tarbiyah, Hizbut Tahrir, termasuk juga Jamaah Islamiyah, termasuk juga ISIS misalnya, termasuk juga Mujahidin yang ada di Afghanistan dan lain sebagainya. Jadi kelompok radikal lokal bekerja sama dan beririsan dengan kelompok radikal internasional. Dan kadang-kadang mereka beririsan, mereka juga membuat partai politik. Misalnya Ikhwanul Muslimin berekspansi ke Indonesia. Jadi Ikhwanul Muslimin atau Jamaah Tarbiyah ekspansi ke Indonesia, mereka ketemu dengan XXNII, lalu mereka bikin partai. Mengatasnamakan Partai Islam. Dan partai ini juga bergerak di Indonesia. Dan saya juga tidak bisa memastikan apakah partai ini sudah murni menjadi partai di Indonesia, apakah masih menyimpan target ideologi mereka, cita-cita ideologi mereka untuk mengambil alih kekuasaan dengan jalur parlemen. Kita sih nggak bisa 100% percaya, patut diduga. Walaupun mereka berparlemen, berpolitik, jangan-jangan mereka menyimpan satu ambisi, cita-cita mengambil alih kekuasaan. Ya, sebagaimana Ikhwanul Muslimin, sudah modern ini zaman. Ikhwanul Muslimin masih melakukan kudeta di Mesir. Bayangkan kan? Udah nggak zamannya kudeta, tapi mereka masih lakukan itu. Luar biasa. Tidak menutup kemungkinan yang punya sambungan ideologi dengan kelompok Ikhwanul Muslimin di Indonesia pun akan melakukan hal yang sama. Patut diduga dan kita semua patut waspada. Jangan sampai anak-anak kita gabung dengan kelompok-kelompok begitu. Terutama anak muda harus cerdas dong. Jangan mau dia rekrut kelompok-kelompok yang sedemikian rupa.
Nah, kemudian yang ketiga, ini catatan penting yang perlu saya ingatkan, bahwasanya kelompok-kelompok politik ideologis yang mengatasnamakan Islam ini rentan sekali melakukan eksploitasi ekonomi kepada jamaahnya. Makanya kalau kita atau Anda yang sempat bergabung dengan kelompok tersebut, apapun baju mereka, apapun jubahnya, pasti punya kewajiban bayar infak. Dan apa iya semua infak tersebut digunakan betul-betul untuk kemaslahatan umat? Tidak, kan? Ada yang untuk kepentingan politik, ada yang buat kepentingan pengurus utamanya, dan lain sebagainya. Dan terbukti, kita semua terbelalak, kan? Alangkah banyak lembaga-lembaga donor yang katanya bantu Palestina, kemudian berkampanye kemana-mana untuk berdonasi ke Palestina. Mereka menarik simpati publik Indonesia yang mayoritas muslim, yang gampang kasihan ini, untuk berdonasi kepada lembaga tersebut. Dan patut diduga, dana tersebut tak sepenuhnya disalurkan ke Palestina, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi, bahkan untuk kepentingan kelompok radikal tertentu, kelompok teroris tertentu. Dan memang begitu cara kerja mereka. Cara mereka mengumpulkan pendanaan dari umat, ya ini tadi dengan cara menggunakan isu-isu kemanusiaan yang punya sensitivitas keagamaan, terutama yang diderita oleh sebagian kaum muslimin di daerah tertentu. Mereka open donasi, mereka ambil donasi sebanyak-banyaknya, dan saya yakinkan belum ada jaminan donasi kita itu sampai. Malah dikhawatirkan itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang salah, untuk kepentingan yang menyimpang. Oke, beginilah seperti yang terjadi di NII. Mereka merekrut orang, kemudian orang tersebut ditaslim, tanda bergabung ke NII. Setelah ditaslim kemudian dibaiat, sumpah setia dengan pemimpin mereka, lalu kemudian tidak lama diwajibkan bayar infak. Ngerampok pun kalau perlu, ngerampoklah demi bisa bayar infak. Artinya memang ternyata semua kelompok-kelompok ideologi politik yang mengatasnamakan agama dalam melancarkan aksi mereka selalu memanfaatkan umat untuk dieksploitasi keuangannya atas nama infak fi sabilillah. Baik, sedikit lagi yang hendak saya ingatkan pada kesempatan kali ini. Tandailah kelompok ini ada tiga. Ada tiga tanda. Tanda yang pertama, mereka selalu takfir. Entah secara terang-terangan, entah secara sembunyi-sembunyi, mereka selalu takfir. Mudah mengkafirkan orang lain. Orang yang belum taslim ke kelompok mereka, orang yang belum gabung ke kelompok mereka, mereka kafirkan. Ya, mula-mula mereka gunakan tuduhan-tuduhan pembusukan. Belum mereka mengkafirkan, maka semua ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama yang setia kepada negara, ulama-ulama nasionalis yang mengayomi umat yang murni tanpa kepentingan politik tertentu, mereka tuduh apa? Syiah lah, mereka tuduh liberal lah, mereka tuduh munafik lah, dan berbagai macam bentuk celaan dan pembusukan. Itu tujuan mereka, sampai kemudian mereka nanti akan mengkafirkan. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, mereka ini punya doktrin al-wala wal bara. Coba lihat semua kelompok radikal itu al-wala wal bara. Apa itu yang mereka maksud al-wala wal bara? Konsep dasarnya tidak masalah. Al-wala itu adalah loyalitas kepada Allah. Wal bara tersebut adalah berlepas diri dari iblis atau setan. Tidak masalah di situ. Tapi kemudian mereka derivasi, mereka turunkan. Berwala kepada Allah ini diturunkan, mereka berwala kepada pemimpin kelompok mereka. Wal bara kepada iblis ini mereka turunkan kepada siapa? Membebaskan diri dari loyalitas kepada pemerintah yang sah. Jadi mereka mewajibkan loyal kepada pemimpin kelompok, Hizbut Tahrir misalnya, Ikhwanul Muslimin misalnya, imam besar mereka misalnya. Mereka setia dengan imam besar mereka, mereka setia dengan pemimpin kelompok mereka, tapi mereka mengkafirkan pemerintah yang sah. Ini doktrin al-wala wal bara mereka. Betul-betul sangat menyesatkan sebetulnya. Barulah kemudian puncaknya yang ketiga, mereka akan mengambil alih kekuasaan, baik secara paksa maupun melalui aksi massa. Mau tidak mau, entah Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tarbiyah, NII, kemudian JI, ISIS, Al-Qaeda, apapun namanya, Hizbut Tahrir, mereka punya satu target, mengambil alih kekuasaan atas nama agama. Bisa jadi melalui cara buroh, memberontak kepada pemerintah yang sah. Hati-hati,
Jangan sampai keluarga kita, anak-anak kita gabung dengan mereka. Saya cuma ingin tegaskan satu hal. Apa yang mereka lakukan benar-benar sesat dan menyesatkan. Karena mereka merusak negara dan melawan pemerintah yang sah. Saya closing dengan sabda Nabi, man kharaja minat ta'ah wa faraqal jamaah famata mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang sengaja berlepas diri, keluar dari loyalitas kepada pemerintah yang sah, dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia, wa faraqal jamaah, dan memisahkan diri dari negara, tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, famata, maka dia mati mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Tegasnya, semua kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi untuk tujuan politik tertentu, mereka tidak memperjuangkan Islam. Mereka hanya kelompok politik ideologis yang endingnya hanya mengejar kekuasaan. Semoga kita semua makin waras, makin cerdas. Mari kita jaga NKRI sebagai warisan dari Allah, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.